Halo semuanya, seneng banget rasanya bisa balik lagi bareng kalian. Hari ini, kita punya pembahasan yang benar-benar penting untuk dikupas tuntas. Kita bakal ngebedah sebuah kasus nyata. Ibaratnya, ini tuh kayak permainan kucing-kucingan di dunia nyata antara pihak berwenang dan para pelancong. Tujuannya apa? Supaya kita bisa sama-sama paham tentang resiko fatal dari perjalanan yang nggak resmi. Jadi, siapkan fokus kalian, karena pembahasan panduan singkat kita kali ini bakal ngebuka mata kita semua tentang betapa ketatnya sistem pengawasan perbatasan kita sekarang. Coba kalian bayangin skenario ini. Tanggal 13 Mei 2026, di tengah suasana pagi yang lagi sibuk-sibuknya di Bandara Internasional Yogyakarta, atau YIA, ada 3 orang pria yang lagi siap-siap buat terbang ke Singapura pakai maskapai Scoot nomor penerbangan TR249. Mereka ini udah dekat banget sama gerbang keberangkatan internasional. Semuanya kelihatan normal-normal aja, sampai tiba-tiba, petugas imigrasi langsung mencegat mereka tepat sebelum mereka masuk ke pesawat. Nah loh, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Kenapa mereka tiba-tiba dihentikan? Oke, biar nggak makin penasaran, mari kita selami bareng-bareng. Pertama, kita bakal lihat lebih dekat kasus di Bandara YIA ini. Terus yang kedua, kita bahas soal pengawasan digital ketat dari imigrasi. Ketiga, kita bongkar resiko hukum dari haji non-prosedural. Dan terakhir, pesan keselamatan dari pihak imigrasi. Kita mulai dari bagian pertama, kasus di Bandara YIA. Mari kita lihat gimana kejadian ini bermula. Ketiga pria berinisial HWFR, AJ, dan DAJ ini ternyata sengaja datang dari luar daerah Yogyakarta cuma buat ngakalin sistem. HWFR itu dari Pamekasan, AJ dari Sampang, dan DAJ jauh-jauh datang dari Tangerang. Dan asal kalian tahu ya, ini tuh bukan sekedar percobaan iseng doang. Cuma selang 3 hari sebelumnya, tepatnya tanggal 10 Mei 2026, kelompok yang sama persis ini udah nyoba keluar dari Indonesia menuju Singapura lewat jalur laut. Waktu itu mereka ada di Batam, nyoba naik kapal Horizon 7. Terus, pas upaya lewat laut itu gagal, kira-kira mereka nyerah nggak? Iya enggak dong, mereka saking putus asanya, langsung terbang ke Yogyakarta buat nyoba peruntungan lain lewat jalur udara. Nekat banget kan? Nah, kita masuk ke bagian kedua, pengawasan digital ketat imigrasi. Yang paling menarik dari hal ini adalah angka 100. Begitu paspor HWFR dan AJ diserahkan ke petugas imigrasi di YIA terus dipindai, bam! Angka 100 ini langsung menyala merah di layar komputer petugas. Di detik itu juga, nasib penerbangan mereka langsung tamat. Banyak orang yang mikir, gampang tinggal pindah bandara atau pelabuhan aja pasti lolos. Tunggu dulu. Di dunia keamanan perbatasan modern zaman sekarang, kalian nggak bisa loh asal sembunyi begitu aja. Jadi angka 100 tadi itu sebenarnya adalah skor SOI, atau Subject of Interest. Intinya, jejak digital mereka tuh udah terekam kuat banget di sistem pengawasan canggihnya imigrasi, yaitu Molina Perlintasan dan Sipit. Sistem ini tuh mantau pergerakan pelintas batas secara real time. Nah, pas paspor mereka dipindai, sistem langsung ngebaca adanya ketidaksesuaian yang jomplang banget antara tujuan perjalanan yang mereka omongin. Misalnya nih bilangnya mau liburan, sama data intelijen yang masuk. Profiling mendalam nunjukin indikasi kuat kalau mereka ini sebenarnya niat pergi ke Timur Tengah buat ibadah haji secara non-prosedural, alias ilegal. Skor maksimal ini langsung otomatis ngebunyiin alarm peringatan tertinggi buat petugas di lapangan. Dan tahukah kalian, ketiga pria ini tuh bukan satu-satunya. Total udah ada 6 penumpang yang keberangkatannya berhasil dicegah oleh imigrasi Bandara YIA, dan ini baru data sampai pertengahan bulan Mei 2026 loh. 6 orang tertangkap dengan alasan yang persis sama, nyoba ngakalin sistem buat berangkat haji tanpa prosedur resmi. Fakta ini jelas nunjukin adanya tren yang lumayan bikin was-was. Tapi di sisi lain, ini juga bukti nyata betapa efektifnya sistem deteksi pihak berwenang kita. Lanjut ke bagian ketiga, risiko hukum haji non-prosedural. Poin krusialnya ada di sini nih, tindakan tegas dari para petugas imigrasi di bandara itu sebenarnya justru menyelamatkan mereka dari nasib yang jauh-jauh lebih buruk. Coba deh, kalau kalian memaksakan diri berangkat haji tanpa visa dan prosedur yang resmi, negara tujuan tuh nggak bakal mikir 2 kali buat ngejatuhin hukuman. Kalian bakal langsung berhadapan sama persoalan hukum yang bener-bener serius di negara orang, ngalamin penolakan masuk yang pastinya memalukan banget di perbatasan, dan ujung-ujungnya, ia dideportasi balik ke tanah air dengan status sebagai pelanggar hukum. Jadi ini tuh bukan cuma soal gagal ibadah ya, ini tuh benar-benar bisa jadi bencana hukum buat diri sendiri. Terakhir, kita masuk ke bagian keempat, pesan keselamatan imigrasi. Pernyataan ini secara brilian merangkum inti dari semua kejadian tadi. Bapak Teddy Riyandi, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta, dengan tegas bilang kalau penundaan keberangkatan paksa itu sebenarnya bukan cuma bentuk hukuman semata. Lebih dari itu, ini adalah murni upaya perlindungan terhadap warga negara kita. Pemerintah tuh jelas nggak mau warganya sampai terlantar, dipenjara apalagi diusir di negeri orang cuma gara-gara kemakan janji manis dari pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab.
Jadi kesimpulan dari panduan kita hari ini tuh jelas banget, jangan pernah deh nekat pakai jalur nggak resmi, apalagi buat perjalanan spiritual yang niatnya kan nyari kedamaian, selalu gunakan jalur yang legal. Kenapa sih harus gitu? Ya karena cuma jalur legal yang bisa benar-benar ngejamin keamanan kalian, kenyamanan selama proses ibadah, dan yang paling penting ketenangan pikiran buat kalian sendiri dan keluarga yang nunggu di rumah. Beneran deh, nggak ada hal yang sepadan dengan risiko ketangkap dan dihukum. Sebagai penutup, coba pertanyaan ini direnungkan sejenak. Apakah benar-benar sepadan mempertaruhkan kebebasan, catatan hukum, dan martabat kalian dengan ancaman deportasi cuma demi janji palsu tentang rute instan yang nggak jelas? Kasus nyata ini udah ngebuktiin ke kita betapa rentan dan bahayanya pakai jalur non-prosedural. Selalu pastikan langkah kalian itu aman, terdaftar, dan resmi. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita hari ini, tetap aman dimanapun kalian berada, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.